Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan materi kita matematika, yaitu mengenai bangun datar. Dan kita sekarang akan bicara mengenai soal-soal latihan bangun datar. Yang akan kita pelajari nanti adalah persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan segitiga. Bagaimana, sudah siapkah kalian? Ya, jangan lupa siapkan bukunya, alat tulisnya. Ya, kalau buku paket ada, segera dibuka dengan materi bangun datar, persegi, dan persegi panjang, juga segitiga. Bagaimana, sudah siap? Yuk kita mulai dengan latihan kita, yaitu latihan soal yang pertama adalah soal mengenai persegi panjang. Ya, di sini diketahui bahwa suatu persegi panjang dengan panjang 18 dan lebar 12. Ini persegi panjangnya. Panjangnya 18 dan lebarnya 12. Kalian disuruh mencari keliling dan luas persegi panjang tersebut. Ingat ya, bahwa keliling dan luas persegi panjang rumusnya juga sudah saya berikan. Dan ini di SD juga sudah pernah, jadi kalian pasti sudah mahir, sudah bisa. Nah, coba untuk menyelesaikannya, kita menjawab untuk kelilingnya. Keliling yaitu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, karena panjangnya 18, lebarnya 12, berarti 2 kali 18 tambah 12, yaitu 2 kali 30 cm, yaitu 60 cm. Kita teruskan dengan luasnya. Luas, rumusnya adalah panjang kali lebar untuk persegi panjang, berarti 18 kali 12 cm, 216 cm. Paham ya? Yuk kita teruskan dengan latihan soal yang kedua, yaitu persegi. Suatu persegi mempunyai panjang sisi 8 cm, tentukan keliling dan luasnya. Saya yakin kalian pasti juga sudah mengenalnya, sudah hafal dengan rumus baik keliling maupun luas persegi. Ya, ingat bahwa untuk persegi, kalau sisinya 8 cm, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. 4 kali 8 cm, 32 cm. Dan luasnya rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2, yaitu 8 cm kali 8 cm, yaitu 64 cm persegi. Mudah kan? Ya, hanya mengingatkan saja. Kita teruskan dengan contoh soal yang ketiga, yaitu ada sekumpulan bangun-bangun ya, yang terdiri dari bangun persegi dan persegi panjang. Perhatikan, ini adalah bangun dengan panjangnya diketahui 18, 5, 12, 8, kemudian ini juga 12, 5, di sini sama 18 sama dengan seperti ini juga 18, diperoleh dari 5 tambah 5 tambah 8. Kita akan mencari keliling dan luas bangun pada gambar berikut. Kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. Kita lihat di sini yang ukurannya 18 cm ada 3, yaitu 1, kemudian yang bawah ini 2, kemudian di sini sampai ini juga 18, jadi 3. Berarti kelilingnya adalah 18 kali 3, kemudian yang ukurannya 12 ada 2, ini dapat 12, ini juga 12. Berarti 2 kali 12. Yang ukurannya 5 juga ada 2, ini 5, ini 5. Berarti ditambah 2 kali 5, yang ukuran 8 hanya ada 1, berarti ditambah 8. Sehingga kelilingnya adalah 54, ini, kemudian tambah 24, tambah 10, tambah 8 cm, yaitu kelilingnya 96 cm. Sedangkan luasnya, kita potong-potong luasnya. Kalau ini kita tarik garis ke bawah, ini juga kita tarik garis ke bawah, maka ini luas 1, luas 2, luas 3. Luas 1 dan luas 3 sama, yaitu mempunyai panjang 18 dan lebar 5. Ini juga 5, 18. Sehingga luasnya yang luas 1 dan luas 3 sama, bisa saya gabung menjadi 2 kali 18 kali 5. Kemudian yang ukurannya ini 8, ini lebarnya adalah 6. 6 diperoleh dari mana? Yaitu ini 18 dikurangi dengan 12. Jadi di sini lebarnya 6. Sehingga luasnya adalah 2 kali 18 kali 5 ditambah 8 kali 6 kali 1 cm persegi karena luas, yaitu 180 ditambah 48 cm persegi, 228 cm persegi luas bangun tersebut. Paham ya?
Ya, jadi kalau ada bank seperti ini harus kita potong-potong supaya nanti kita bisa mencari luasnya, baru kita gabungkan. Kita lanjutkan dengan bangun belah ketupat. Ya, belah ketupat ABCD mempunyai panjang diagonal BD 16 dan diagonal AC 12 serta sisinya 10 cm. Jadi semua sisinya sama ya, AB, BC, CD, DA ini sama. Kita akan hitung keliling dan luasnya. Kelilingnya adalah 4 kali sisi karena sisinya sama. Berarti di sini 4 kali 10 cm, yaitu 40 cm. Sedangkan luasnya adalah rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau diagonalnya itu BD dan AC, maka setengah kali BD kali AC atau setengah kali 16 kali 12, 96 cm persegi. Kita lanjutkan dengan layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang berikut. Ini adalah suatu layang-layang ya. Layang-layang dengan ukuran panjang BC 12, kemudian CD-nya 9. Ingat bahwa di sini BC dan AB itu sama, kemudian DC dan AD sama. Kemudian kita akan mencari keliling dan luas layang-layang. Sebelumnya kita mencari diagonalnya dulu, karena untuk mencari luas kita harus tahu diagonalnya. Diagonal 1 atau BD, ini BD ya. BD ini kita cari, di sini adalah siku-siku ini ya, AC, sudut C dan sudut A ini siku-siku. Maka BD pakai teorema Pythagoras, BD adalah akar dari ini. BC ditambah dengan CD, berarti BD sama dengan akar dari 12 ditambah 9, yaitu akar ini 144 tambah 81, akar 225. Karena di akar maka BD-nya ketemu 15. Sedangkan kalau potongan diagonal ini kita berikan huruf O, maka DO ini sama dengan OC panjangnya. Karena segitiga siku-siku sama kaki. Maka di sini 2DO atau DO tambah OC ini adalah sama dengan 9 kuadrat. Atau 2DO kuadrat sama dengan 81, sehingga DO kuadrat sama dengan 81 dibagi 2, yaitu 40 setengah. Karena ini kuadrat maka DO-nya akar 40 setengah atau 40,5, yaitu 6,35. Nah, DO ini sama dengan OC. Maka AC sama dengan 2 kali OC atau 2 kali DO. Maka berarti AC-nya adalah 2 kali 6,35, yaitu 12,7. Itu AC-nya. Maka diagonalnya ketemu, yaitu diagonal BD 15, diagonal AC 12,7. Sehingga kita bisa mencari kelilingnya gampang. Kalau kelilingnya 2 kali 12 ditambah 2 kali 9, yaitu 42 cm. Kemudian kalau luasnya setengah kali diagonal 1 yang 15 ini kali diagonal 2 yang 12,7. Karena luas maka satuannya cm persegi. Sehingga luas layang-layangnya ketemu adalah 95,25 cm persegi. Itu adalah luas layang-layang. Ingat rumusnya ya. Ya, kita teruskan dengan jajar genjang ya. Jajar genjang ABCD ya, dengan ukuran AB-nya itu 10 cm, ini AB, dan AD-nya 5 cm serta tingginya 4. Hitung keliling dan luasnya. Yuk perhatikan, di sini panjangnya AB sama dengan DC, panjangnya AD sama dengan BC. Di mana alasnya itu ini, AB itu alas dan tinggi harus tegak lurus. Alasnya adalah AB. Ya, kita cari untuk menentukan kelilingnya, yaitu 2 kali panjang sisinya.
ya. Ya, kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Maka di sini kalian bisa melihat bahwa di sini AB dan BC itu sama, maka bisa 2 kali AB ditambah 2 kali AD. Atau 2 kali 10 tambah 5, atau bisa 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5, yaitu 30 cm. Sedangkan luasnya, rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya itu 10, AB tingginya 4, sehingga 10 kali 4, 40 cm persegi. Sudah paham ya? Ya, kita teruskan dengan selanjutnya, yaitu trapesium. Ya, trapesium pada gambar ini adalah trapesium siku-siku dengan panjangnya AB ini 15, kemudian DC-nya 12, BC-nya 5. AD sama dengan CE, ini sama sebagai tinggi trapesium. Ya, maka di sini kita akan mencari dulu AD karena kita mencari kelilingnya. Kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA atau jumlah semua sisinya. AD ini sama dengan CE, maka sama dengan BC kuadrat dikurangi dengan BE kuadrat, atau 5 kuadrat dikurangi 3. 3 diperoleh dari ini 15 dikurangi dengan 12, maka 3. Nih, 25 dikurangi 9, 16, maka AD-nya sama dengan akar 16, yaitu 4. Maka panjangnya AD sama dengan CE sama dengan 4 cm, maka tinggi trapesium adalah 4 cm. Kita mencari kelilingnya dulu. Kelilingnya adalah 15 ditambah 5 tambah 12 tambah 4, 36 cm. Sedangkan luasnya adalah rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, atau setengah kali sisi sejajarnya itu 12 tambah 15, kemudian kali tingginya ini 4, sehingga setengah kali 27 kali 4, yaitu 54 cm persegi. Itu adalah untuk trapesium. Ya, kita lanjutkan dengan segitiga. Hitung luas daerah masing-masing segitiga di gambar di bawah ini. Ini ada segitiga siku-siku, ini ada segitiga sembarang, ini juga segitiga tumpul, ya, segitiga lancip dan sebagainya. Kita akan mencari luasnya. Kita coba menyelesaikan untuk gambar satu ini, bahwa luas segitiga ABC dicari dengan persamaan. Ini luas segitiga ABC adalah setengah kali alas kali tinggi, rumusnya itu, atau setengah kali AB kali BC, setengah kali 8 kali 6, yaitu 24 cm. Jika kita akan mencari kelilingnya, maka kita harus mencari dulu panjang AC. Dan ini segitiga siku-siku, maka bisa dicari dengan teorema Pythagoras. Jadi di sini AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, yaitu akar 64 ditambah 36 akar 100, maka AC adalah 10 cm. Sehingga kelilingnya bisa dicari, yaitu AB tambah BC tambah AC, AB-nya 8, BC-nya 6, kemudian AC-nya 10. Maka di sini kelilingnya 24 cm. Nanti untuk segitiga-segitiga yang lain juga sama caranya. Ya, kita teruskan dengan untuk menjawab gambar yang nomor 2, segitiga DEF dengan panjang DE 12, EF-nya 8, kemudian tingginya 6. Maka luasnya adalah ini setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 12 kali 6, 36 cm persegi. Untuk gambar 2, kita teruskan dengan gambar yang ketiga, yaitu segitiga PQR dapat dicari dengan setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 16 kali 4 cm, 32 cm persegi. Dan untuk gambar 4, luasnya adalah segitiga STU setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali ST kali RU,
setengah kali 5 kali 4, yaitu 10 cm persegi. Demikian anak-anak untuk latihan soal bangun-bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, jajar pinjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Kemudian untuk soalnya nanti akan saya berikan soalnya lewat Google Form, sehingga untuk kali ini tugasnya adalah kamu belajar memahami dan nanti akan saya berikan soal di Google Form. Bagaimana, sudah paham kan? Ya, kalau masih belum paham kalian bisa buka di buku paket atau bisa buka di YouTube atau media yang lain. Yang penting kalian sudah paham, kalian bisa jelas untuk mengetahui cara mencari keliling dan luas persegi, persegi panjang, jajar pinjang, trapesium, kemudian belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Bagaimana? Sudah paham? Ya. Selanjutnya nanti kalian tunggu di soal Google Form saya. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua bisa paham dan semangat terus untuk belajar. Karena tanpa belajar kalian tidak akan bisa sukses. Saya akhiri dulu sekian. Kalau ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih, thank you atas perhatiannya. Sekian.